produk klasiknya ini yang sejak 100 tahun lalu itu tetap kita jual sampai saat ini dengan cita rasa yang nggak berubah. Itu kakek saya, bapak saya selalu bilang yang membedakan kopi kita sama kopi lain, kopi kita ini murni 100% kopi. Masyarakat Tanjakan Empang Bogor pasti sudah tidak asing dengan kedai kopi Mbah Sipit. Kopi legendaris yang sudah bertahan selama 100 tahun. Kedai kopi ini masih bertahan hingga saat ini karena salah seorang cucu Mbah Sipit, Nancy Wahyuni, masih mau meneruskannya. Yang mendorong saya sebenarnya suami mendorong, mama juga sebenarnya kalau mama lebih membebaskan sih, terserah saya. Ada satu titik di mana saya kenal satu temen, beliau cukup suka kopi dan udah nyobain banyak kopi Bogor. Pas dibawain kopi saya nih, dia bilang, oh ini enak gitu kan. Nah terus saya ketemu beliau di Istana Bogor gitu ya, menurut saya itu adalah satu titik balik buat saya. Ya udah deh, saya terusin karena kayaknya kan membangun usaha itu kan nggak mudah ya. Saya udah dirintis kakek, diterusin ayah. Kok saya masih mencari-cari yang lain gitu kan. Nah di saat itulah saya komitmen lah. Ya udah, ini saya terusin. Tapi komitmennya meneruskan, tapi hatinya nih sebenarnya masih ragu ya. Belum benar-benar mencintai apa yang mau saya kerjain gitu kan. Masih kayak ya udahlah terusin lah, sayang udah punya pelanggan gitu kan. Itu mungkin butuh 2 tahunan kayaknya ya, sampai akhirnya saya merasa benar-benar mencurahkan semua tenaga pikiran untuk membuat toko ini bertahan lah ya, bertahan sedikit-sedikit dirapiin biar jangan punah gitu lah. Jadi waktu dari kakek saya itu ada kopinya Arabica dan Robusta. Pas waktu di ayah saya itu ayah mensimplify, kayaknya mungkin kebetulan di sini mayoritasnya Arab, lebih sukanya kopi yang bold, yang pahit, jadi jualnya di Robusta. Baru kemudian di saya 2020-an karena berasanya kan masih muda dan menyukai lebih banyak varian ya. Jadi kekinian maksudnya ya, saya mulai melengkapi variannya lebih banyak. Jadi Robusta ada, Arabica ada dengan varian pemrosesan yang lebih banyak. Tapi yang kita jaga, yang produk klasiknya ini yang sejak 100 tahun lalu itu tetap kita jual sampai saat ini dengan cita rasa yang nggak berubah. Itu kakek saya, bapak saya selalu bilang yang membedakan kopi kita sama kopi lain, kopi kita ini murni 100% kopi. Jadi nggak dicampur jagung atau dicampur beras gitu lah ya. Karena dulu itu umum kopi itu dicampur kan sama jagung lah gitu ya. Nah itu yang bapak saya selalu pesenin saya, kopi kita nih beda, kamu harus jaga itu keasliannya, rasanya, jangan sampai berubah. Jadi sumbernya kita ada cukup banyak, jadi kita ambil dari Bogor, udah pastilah ya harus ya. Dari Sumatera ada, dari Gayo, Toraja, Flores, itu ada Sukabumi kita ada. Sebelum memutuskan meneruskan usaha kedai kopi Mbah Sipit, Nancy sendiri sebenarnya memiliki bisnis lain, yakni properti dan trading. Dia sempat membangun sekitar 30 unit rumah. Selain itu, dia juga menggeluti trading saham. Tetapi bisnis properti diakui tidak membuatnya nyaman karena banyak hal yang mengganggu pikirannya. Hanya trading saham masih terus digeluti sampai sekarang. Iya, saya sebenarnya ada bisnis lain tadinya. Itu saya waktu itu saya di properti, saya bangun developer, Pak. Itu saya bangun developer ada sekitar 30-an unit lah.
Nah itu udah selesai tuh, waktu bangun satu klaster udah selesai, saya sempet galau lah, kok kayaknya hati saya sebenarnya nggak srek di industri properti itu, karena itu kan banyak salam tempelnya ya. Terus kayaknya udahlah saya nggak cocok gitu. Terus saya sebenarnya juga suka trading Pak, trading saham gitu. Itu tuh buat saya menarik gitu ya. Itu tetap jalan sih sampai sekarang. Nah baru di masa-masa itu, aduh saya mau ngapain lagi ya? Ya akhirnya merendahkan ego lah ya. Ya udahlah, ini tokonya nggak ada yang terusin karena kakak saya di luar, adik saya juga nggak di Indonesia kan. Jadi kayaknya mungkin garis hidup saya emang harus terusin Pak. Jadi saya kesini itu mungkin seminggu 3 kali, 4 kali Pak. Iya. Kontrol ya. Iya harus ya, karena kan jiwanya tetap kita ya sebagai ownernya, strateginya bisnis mau dibawa kemana kan tetap kita ya. Bisnis kopi ternyata tidak terlalu menjanjikan jika hanya ingin mendapatkan penghasilan. Bagi ibu 3 anak kelahiran Bogor 47 tahun lalu ini, meneruskan usaha kopi ayahnya hanyalah sekedar untuk mempertahankan warisan sejarah dari kakeknya. Selain itu, dengan melanjutkan warung kopi Basipit, dia merasa bisa menyediakan lapangan kerja bagi orang lain. Awalnya sih sebenarnya waktu jalanin kopi ini mikirnya cuan gitu ya. Tapi ternyata pas dijalanin itu keuntungan kopi sebenarnya kayaknya nggak bisa berharap signifikan ya, karena kan harganya juga sangat kompetitif ya. Nah itu sejak 2 tahun saya terusin, saya merasa nggak bisa kalau jalanin bisnis ini murni mikirnya cuma cari cuan, itu nggak bisa. Karena akhirnya jadi nggak sepenuh hati. Jadi di saat itu saya merasa oh ya udah, ini adalah kayak kewajiban tanggung jawab saya menjaga legacy yang udah kakek saya teruskan, dan melalui bisnis ini kan saya bisa membuka lapangan kerja untuk kru toko lah ya. Jadi gitu Pak, jadi murni mikirnya nggak bisnis kayaknya. Lebih karena sekarang kalau udah mencintai itu ada duit gak ada duitnya. Gitu. Lebih pada kecintaan. Iya, kayaknya lebih pada kecintaan ya. Meneruskan warisan. Iya. Betul, meneruskan warisan. Mungkin enaknya kalau bisnis kopi lagi pusing, ya kita tinggal ngopi aja kan. Rencana sih untuk buka cabang lain selalu ada lah ya, karena nggak bisa di satu tempat aja. Tapi untuk saat ini saya merasa banyak hal yang perlu saya perbaiki untuk menguatkan pondasinya dulu ya. Karena banyak bisnis ekspansinya sangat cepat, tapi kalau udahnya nggak sustain kan sayang ya. Lebih baik punya satu sustain, itu kayaknya saat ini sih mikirnya gitu ya. Kalau bicara prospek sih, kopi saat ini nggak ada matinya ya. Hampir setiap langkah itu pasti akan ketemu coffee shop ya. Persaingan sangat ketat juga. Itu jadi kayaknya untuk saat ini saya mau settle banget di sini. Setelah itu ya berharapnya sih bisa buka cabang dan bisa ekspor ya. Bicara kader, kebetulan saya punya 3 anak. Anak perempuan saya tapi saat ini sedang kuliah, dia juga sangat menyukai kopi. Oh iya? Iya, jadi dia sedang kuliah dan dia part-timer jadi barista juga. Wah ini ada secercah titik terang lah ya. Semoga ada generasi keempat gitu kan. Gitu, Pak. Kesadaran sendiri tuh ya? Iya, itu kesadaran sendiri karena suka. Dari SMA tuh udah ngopi ya. Dan ngopinya hitam Pak. Iya. Walau secara penghasilan usaha kopi tidak terlalu menjanjikan, Nancy tetap menjalankannya dengan senang hati. Sebagaimana dia menjalani hobinya yang lain, bermain musik. Iya, kalau boleh cerita, kebetulan saya diajarkan oleh bapak saya tuh waktu sekolah itu kita nggak dikejarin tentang kamu harus juara 1 ya, nilainya berapa, itu nggak Pak. Jadi ayah saya memberikan kebebasan buat kita anaknya
Tapi yang sangat ditekankan oleh bapak saya itu sebenarnya lebih banyak ke etika, Pak. Jadi yang kayak jangan berbohong, kalau jualan itu yang jujur, kalau orang beli ya kalau isinya kopi ya bilang kopi gitu ya. Itu sangat melekat di saya. Iya, budaya kayak harus antri, makan itu nggak boleh ada sisanya, sekolah itu nggak ada cerita bolos-bolos gitu kan. Orang dulu kan sakit sedikit, demam itu masih disuruh sekolah kan. Iya, itu saya merasa ayah saya menekankan ke kita itu, ke etika itu luar biasa ya. Dan itu terbawa sampai sekarang. Jadi saya mendidik anak saya sama, Pak, kita makan ya pasti harus bersih. Kamu ambil secukupnya, ngukur makannya segimana, kalau kurang ya nambah. Itu kita akan dimarahin kalau makan tuh nggak habis. Lebih itu sih ya. Jadi, nah bermusik itu dari kecil saya diajarin dilesin awalnya sih organ, elektron. Nah kebetulan mungkin saya cukup tekun kayaknya. Saya cukup tekun itu terus sampai saya SMA. Pas SMA saya mulai, kayaknya kalau bisa piano lebih keren daripada elektron waktu itu. Nah mulailah saya minta ke papi saya, "Pi, mau dong beliin piano." Nah, papi saya selalu menekankan kalau untuk terkait edukasi itu mau sekolah S1, S2, S3 tuh pasti dibiayain. Jadi waktu saya minta dari elektron minta ke piano itu dibeliin. Itu. Jadi Bapak nggak pernah larang. Nah, terus di elektron itu waktu itu ada keluaran baru, itu tuh ada perkusinya, Pak. Oh iya. Iya kan, bisa di set up. Nah, saya modus sebenarnya. Tapi kayaknya nih biar bisa setup ini saya perlu ngeles drum deh. Itu Pak. Belajar lagi. Jadi belajar lagi. Iseng-iseng lah itu. Jadi sebentar iseng-iseng tujuannya pengen biar bisa memprogram si perkusinya itu di elektron. Di 2004 waktu saya menikah, sebelum menikah, jadi karena mindset saya itu saya nggak mau kerja kantoran, jadi saya sebenarnya ngajar musik, Pak. Nah, jadi saya di 2002 atau 2003 lah ya, itu saya ngajar elektron dan piano di sekolah musik swasta lah. Itu. Jadi itu ngajar sampai saya lahiran anak pertama. Tapi nggak dibantu terus musik, nggak mau manggung apa? Itu enggak. Lebih kayak edukasi kayaknya. Kopi Basipit berdiri sejak 1925. Didirikan oleh Yu Hongkeng, kakek Nancy. Ketika awal didirikan, tempat yang sekarang dijadikan kedai kopi sebenarnya warung sembako biasa. Yang dijual bukan hanya kopi, tetapi ada gula, rokok, sabun, obat sakit kepala, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Saat itu, Yo Hongkeng dan keluarganya tinggal di bagian belakang toko, pada bangunan yang sama, di tempat mana Nancy dilahirkan dan melalui masa kecilnya. Oke, jadi ini toko kopi Basipit mulai berdiri sejak 1925, didirikan oleh kakek saya namanya Yu Hongkeng. Kemudian di tahun sekitar 1966 itu diterusin oleh bapak saya. Karena waktu itu kondisi perpolitikan sedang bergejolak, bapak saya lagi kuliah juga terus jadi terganggu, jadi akhirnya bapak saya memutuskan untuk meneruskan toko. Itu udah sejak tahun 1966. Baru kemudian saya teruskan itu sekitar tahun 2020 karena sebenarnya di tahun itu tuh udah hampir tutup, tokonya udah buka tutup karena ayah sakit juga dan butuh waktu lama untuk saya mau memutuskan meneruskan toko. Itu 2020, Pak, lagi sebelum Covid. Ya, jadi sebelum Covid udah mau tutup, Pak. Udah banyakan tutupnya, itu buka tutup. Jadi hanya langganan-langganan lama yang tahu itu beli kopi tuh lewat samping. Oh gitu ya? Iya, jadi ini kan toko depan. Ini tuh tembus sampai belakang. Jadi kalau yang tahu langganan tuh ketok-ketok dari pintu samping. Tuh jadi dibukain ya. Cuman udah lebih banyakan tutupnya sih. Awalnya toko ini adalah toko kelontong, Pak.
Jadi bukan hanya kopi aja, jadi kita ada jual gula, ada jual rokok, ada kayak sabun, obat sakit kepala, jadi banyak ininya lah ya. Jadi pas mulai di saya bilang, oke, saya terusin, tapi kayaknya yang lain-lain nih, yang retail yang kecil-kecil itu kan sekarang udah banyak Indomaret, Alfamart. Jadi saya bilang ya udah, toh toko ini memang utamanya itu kopi. Jadi saya fokusnya di kopinya aja deh. Jadi yang kayak rokoknya, panadolnya itu saya nggak jual lagi. Waktu bapaknya masih kelontong ya? Iya, masih kelontong. Dari dulunya ini depan toko, di belakang itu rumah. Iya. Jadi Cekok. kakek kita manggilnya engkong ya. Cekok. Iya. Jadi saya lahir besar, ya gede di sini. Oh, lahir di sini juga. Iya, lahir di sini juga. Orang Bogor lah ya? Orang Bogor.